Halo, Assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti sehat ya sekeluarga. Di hari ini kita akan kembali ngebahas Suzuki Fast. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah Suzuki Fast generasi kedua. Jadi Suzuki Fast yang generasi kedua itu di Indonesia ada dari tahun 99 sampai 2006 teman-teman. Kalau di luar sana, pas ada yang generasi kedua ini udah disebut Grand Vitara di beberapa negara. Tapi kalau di Indonesia itu tetap pakai nama Escudo dan ada juga Grand Escudo. Jadi kalau di Indonesia dia itu ada 3 varian teman-teman. Ada Escudo 16, Escudo 20 atau 2.0 dan ada juga Grand Escudo XL7. Jadi di antara ketiga varian itu, kalau Escudo yang 16 dia yang paling sederhana dan menggunakan mesin 1600. Kalau Escudo yang 2.0 dia udah relatif lebih mewah dan menggunakan mesin 2000 cc. Dan yang Grand Escudo XL7 dia yang paling mewah teman-teman. Dia juga lebih panjang dan juga mesinnya paling bertenaga yaitu 2500 cc V6. Jadi generasi kedua dari Fast ini dia itu ada di era masuk ke tahun 2000 teman-teman. Dimana era itu adalah era yang suka orang sebut dengan era mobil kapsul. Jadi modelnya secara untuk overall bodinya itu dia lebih membulat. Kayaknya lebih cocok dan siap banget untuk masuk ke era milenium atau tahun 2000-an. Sementara kalau kita ngomongin desain mobil-mobil kapsul, ambil contoh ya misalnya Fast, dia itu mungkin kayak beberapa model lain juga yang menuai pro dan kontra. Ada yang suka dengan desainnya yang ngebulet karena kelihatan lebih milenium, lebih modern, dan lebih manis. Tapi ada juga yang tetap suka dengan ya ngotak. Jadi menurut mereka yang namanya Fast itu ya bentuknya ciri khasnya yang lebih ngotak ya. Nggak manis seperti yang ada di Gen 2 ini. Sebenarnya sih ini kisahnya kurang lebih mirip dengan Jimny waktu masuk ke Gen 3 atau orang kita nyebutnya Jimny White. Dimana ya Jimny White itu modelnya membulat, lebih modern, lebih manis lagi. Sebagian orang suka dan sebagian orang rasa ya namanya Jimny itu mestinya nggak seperti itu ya. Maksudnya ya kotak seperti generasi kedua. Ya itu tapi hanya sekedar dinamika aja ya. Kita bisa suka, bisa enggak. Tapi yang pasti era dari Gen 2 Fast ini adalah era kapsul, dimana ini adalah sebuah era yang modelnya lebih cenderung manis daripada generasi sebelumnya. Oke, sekarang kita akan ngebahas Escudo 16 ini. Ini adalah milik dari Pak Eko. Mungkin teman-teman kalau yang ingat, gue sempat nge-review juga Katana GX-nya Pak Eko yang warna biru menggunakan velg Evo Corse. Kayaknya sekarang terkenal banget Katananya kemana-mana karena emang menarik ya, unik dan juga emang kalau menurut gue ngebangunnya sih benar-benar kelihatan banget dari hati ya, sepenuh hati banget. Nah, yang sekarang akan kita review ini adalah Escudo 16 miliknya yang dimilikin dari pas baru. Jadi emang tangan pertama. Jadi ini tahun 2004 dan ini adalah warna asli ya teman-teman. Warna hitamnya sama kayak yang di Escudo 2.0 atau yang ada di XL7 juga hitamnya ya. Tapi ini dari awal gue ngeliat tadi, gue buat ngacanya rada gampang ya. Karena Pak Eko ini juga salah satu ahlinya untuk urusan detailing mobil. Jadi mungkin kalian juga bisa lihat IG untuk detailingnya Pak Eko, namanya Proper Bright. Nanti bisa follow aja IG-nya. Nah, jadi dari pertama dimilikin, waktu itu ini masih standar. Pas Pak Eko cerita, ini masih full standar semua. Dan dibandingkan sama generasi 2 yang lainnya, Pak Eko ngelihat si Escudo 16 ini yang terlihat paling nggak keramaian, simple. Bedanya apa teman-teman? Pertama kalau dibandingkan sama 2.0, dia itu sebenarnya headlightnya sama kayak begini. Tapi beda di desain grillnya. Sementara sebenarnya yang paling ngebedain itu kalau ngeliat ke bagian sampingnya. Kalau yang 2.0 dia udah ada tambahan over fender, terus udah ada body molding ya di sini. Sementara kalau yang di 16 ini nggak ada ya. Jadi lebih polos. Ya di satu sisi mungkin terlihat emang lebih minim fitur, tapi ya buat sebagian orang mungkin itu dia yang dicari ya, kesederhanaan dan bentuknya yang mungkin nggak terlalu neko-neko teman-teman. Sementara kalau modifikasinya di bagian depan ini paling nambahin lampu
IPF Super Rally. Nah, ini lampu IPF-nya itu dibikinin bracket. Ini bracketnya dibikin khusus, dan ini desainnya menurut gue sangat menarik ya. Desainnya, dan kalau gue ngelihat juga kayaknya pas ya gitu naruhnya di sini. Karena menurut gue juga teman-teman, kalau kita nggak masang lampu fog light gitu atau lampu sorot apapun di depan gitu, menurut gue titik dari naruhnya ya itu akan pengaruh banget ke overall estetikanya. Soalnya ya kalau kayak terlalu ke arah lampu juga nggak bagus. Terkadang juga kalau terlalu ke arah grill bisa jadi kayak anginnya ke radiator terus suka berkurang. Jadi benar-benar mesti dipasin. Jadi secara fungsionalnya aman dan dapat, tapi secara estetikanya juga enak kita ngelihatnya. Sementara kalau untuk bagian lainnya ini masih standarnya. Kayak misalnya untuk bumpernya, terus juga kalau kita lihat ini headlightnya nggak dirubah. Bagian samping, ini body-bodinya ini standar semua. Cuma emang untuk detailingnya perlu diperhatiin ya. Saya untuk urusan ngebikin mobil kinclongnya benar-benar kayaknya dijaga banget. Jadi walaupun ini udah umurnya lumayan tua juga, tapi ya masih kelihatan kayak mobil yang baru keluar kemarin nih dari showroom. Kalau di bagian belakangnya yang udah ditambahin tuh buat spoiler ya teman-teman. Ini spoilernya spoiler optionalnya dari Suzuki, tapi untuk yang pasar Eropa. Jadi dia desainnya agak lebih lebar, agak lebih besaran lagi daripada yang ada di sini yang sedikit lebih kecil ukurannya. Selain itu ya belakang emang udah ada wiper, defogger, standarnya emang model Konde untuk ban serepnya. Terus gue lihat sini emblem-emblemnya juga masih pada seger banget teman-teman. Nah yang ngebedain dan menarik ini buat si lampunya ini udah pakai yang versi Eropa. Jadi kalau yang versi Eropa, pertama ini di bagian bawahnya ada tambahan di sini. Karena aslinya kalau yang di sini bagian sini ketutup teman-teman. Sementara dia juga ada tambahan buat fog light ya. Jadi ada fog light bisa nyala di sisi yang kanan sini. Nah selain itu tambahannya sih sebenarnya sih untuk lampu yang fog light-nya di depan juga nih teman-teman. Jadi dia aslinya itu ketutup kalau buat yang Escudo 16, tapi ini udah ditambahin sama Pak Eko si fog light yang optionalnya. Hehe. Ini katanya sih emang lebih jarang nih banyak orang nyariin untuk si fog light depannya untuk dipasang di 16. Sekarang kita akan ngebahas buat si ban dan velgnya. Jadi sebenarnya kalau untuk bannya dan velgnya ini kombinasinya hampir sama kayak di Katana GX-nya ya. Jadi bannya pakai BFG yang MT, tapi ini yang versi bukan yang terbarunya. Yang terbaru KM3 tapi ini KM2. Kalau yang KM2 ini salah satu yang menariknya sebenarnya di luar ngomongin bentuknya ya, dia masih ada yang tulisan putih. Soalnya kan banyak juga nih teman-teman yang pakai BFG dan pengennya tetap yang white lettering gini biar kelihatan kalau ini adalah sebuah BFG. Kurang lebih gitu. Pakai MT ukurannya 235/75, sementara buat velgnya pakai Evo Course. Ini Evo Course-nya ring 15 dengan lebarnya 7 inch. Jadi kurang lebih emang fitmentnya di sini pas ya. Tapi emang masih ditinggiin sedikit teman-teman. Jadi buat suspensi dia udah di custom. Buat pernya dia diganti yang sedikit lebih tinggi. Sementara buat si shocknya, ini shocknya pakai Kayaba dan diganjel di bagian atasnya. Jadi kurang lebih buat si ban 35 ini gua ngelihatnya naiknya mungkin sekitaran 4 cm dari yang aslinya. Sekarang kita lihat ke bagian belakang teman-teman. Ini dia. Jadi buat kaki-kakinya semua masih relatif standar. Untuk shock breakernya sama diganti Kayaba juga, tapi dicat warna biru sama Pak Eko. Ini travelnya udah lebih panjang dari aslinya. Sementara untuk pernya juga sama pakai per custom dan lebih tinggi dibandingkan per bawaannya. Sementara buat yang lainnya semua relatif standar ya teman-teman. Untuk sistem suspensi, untuk final gearnya dan lain-lainnya ini masih stok semua. Nah satu hal yang menarik menurut gua untuk di Escudo yang 16 ini ada di interiornya. Kita mungkin ngeliat dulu dari yang bagian belakang. Nah ini dia. Jadi interiornya ini aslinya kan dia bukan leather ya, bukan kulit seperti di 2.0 atau di XL7. Dia masih pakai yang modelnya fabric.
Sementara fabric ya menurut gue tuh sangat menarik. Bagian sininya yang bludrunya, bagian sini yang modelnya yang apa namanya yang kayak net gitu, dan kesan yang didapat malah lebih ke arah sporty teman-teman. Selain itu buat di bagian door trimnya juga sama. Door trimnya juga pakai yang model bludru kayak gini. Jadi bukan kulit seperti yang ada di kakak-kakaknya. Tapi kalau yang buat di bagian depan, dia udah pakai Recaro. Assalamualaikum. Nah, dia udah pakai Recaro. Ini Recaronya kata Pak Eko ini ngegarapnya di Fav Garage. Di Fav Garage, sebentar, gua ambil dulu kuncinya biar nggak berisik. Oke. Dan yang menarik ya teman-teman, ini emang udah di retrim buat si jok Recaronya. Tapi walaupun dari retrim, tapi untuk bahannya semuanya ini tetap pakai bawaan aslinya dari si Recaro. Asik ya. Kayaknya si Recaro ini mayoritas hitam, masuk banget sama si jok belakang dan juga untuk door trimnya, nyambung semua. Sementara kalau kita ngomongin dashboard ya teman-teman, dashboard yang 1.6 ini dia samanya kayak di XL7. Kalau yang 2.0 dia beda lagi ya. Secara overall gue ngeliat desainnya itu sebenarnya kayak desain dashboard mobil-mobil Amerika ya, yang di sininya kayak agak lebih ngotak dan gede gitu, setidaknya di zamannya. Dan menurut gue sih emang cukup apa ya, cukup mewah tapi nggak pas aja gitu, nggak berlebih buat si desain dashboardnya. Cuma buat setirnya emang menurut gue agak kurang sih si setir bawaannya ini. Kayak apa ya, nggak tahu, gue ngeliatnya pertama nggak Suzuki aja gitu ya, kayaknya kayak dari brand lain gitu. Apalagi di sini polosan kan, nggak ada logo apa-apanya. Nah terus habis gitu, kalau di 1.6 dia pakainya manual teman-teman, 5 speed. Dan karena 1.6 ini dia two wheel drive, sama kayak yang kakak-kakaknya gitu ya. Jadi ya udah di bagian sini polosan aja, nggak ada tambahan buat transfer case. Cuma emang infonya dari Pak Eko, mobil ini sebenarnya udah dapat set gardannya untuk jadi 4x4. Cuma emang sekarang ini masih belum dipasang karena itu yang akan dilakukan berikutnya. Cuma setidaknya udah ada free lock-nya teman-teman di sini. Oke, kita lanjut lagi ke belakang dulu. Kita akan coba ngeliat ke bagian bagasinya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tahu kan ini eranya tuh di era sebenarnya sama CR-V Gen 2 ya. Tapi karena kurang lebih masih hidup bareng CR-V Gen 1 juga, yang si pintu belakang ini bukanya agak lebih repot. Sementara kalau yang di Escudo 16 ini ya udah bukanya seperti Fast sebelum-sebelumnya ya, bukanya langsung sekali buka terus udah nggak perlu pusing. Kurang lebih dalamnya seperti ini teman-teman, yang kayak gue bilang tadi. Jadi ini kan masih aslinya semua. Buat si trimnya, ini karpet dasarnya bawaannya hitam kayak gini. Wah menarik ya, ini masih pada lengkap nih. Hihihi. Enak sih kalau tangan pertama, kadang-kadang perintilannya ya udah masih bisa dijaga sendiri terus. Ya kalau untuk kapasitasnya sebenarnya ya kurang lebih hampir sama kayaknya sama di yang gen sebelumnya teman-teman. Beda-beda tipis sih sebenarnya, nggak masalah. Oke, sekarang kita akan ke depan buat ngeliat mesinnya. Nah ini dia mesinnya. Jadi mesin yang ada di Escudo 16 ini sebenarnya mesinnya sama basicnya kayak di yang Gen 1 Fast ya, pakai G16. Tapi ini G16B, dia 4 silindernya itu 16 valve dan juga dia menggunakan sistem injection atau yang dibilangnya EP. Jadi G16 yang ada di Gen 2 ini sebenarnya dia juga mengalami peningkatan secara tenaganya teman-teman. Jadi walaupun dia basicnya sama tapi lumayan tenaganya bedanya bisa sekitaran puluhan HP dari yang sebelumnya. Persisnya kurang lebih tuh di sekitaran 107 HP, sementara torsinya itu sekitaran 147 Nm. Sementara buat bagiannya ini relatif standar teman-teman, nggak ada yang dirubah. Paling Pak Eko cuma nambahin untuk strut barnya aja yang di custom sama Exitos. Nih gue suka sih desainnya, ada dikasih buat setelan dratnya di sini, jadi nggak sekedar polos pipa gitu aja ya teman-teman. Jadi dia ngiket dua shock breaker kanan kiri supaya handlingnya itu lebih rigid lagi. Jadi lanjut lagi kita cerita mengenai handling, karena gue juga pakai
Gen 2 ini selama waktu itu zaman SMA. Jadi gue inget banget karakter di yang Gen 2 ini. Kalau kita ngomongnya secara overall dibandingin sama yang Gen 1, dia itu emang lebih apa ya, kalau orang bilang tuh lebih ngiket gitu kakinya, lebih nggak terasa loose atau gampang geol-geol ya, kayak berasa di belakang tuh kayak busingnya tuh ada yang udah pada oblak. Soalnya yang dirasain di yang Gen 1 itu seperti itu teman-teman. Dia dengan sistem belakangnya model pakai E-bar kayak gitu, dia masih ada kayak cenderung main ke kanan kirinya. Sementara kalau yang di Gen 2 ini, dia udah lebih antep belakangnya gitu. Tapi kalau kondisinya dibikin tinggi kayak gini, walaupun tingginya nggak terlalu ekstrim, Pak Eko bilang di bagian depan itu baru tuh kerasa efek dari mulai kayak shocknya itu kurang rigid. Jadi supaya rigid ditambahin strut bar ini. Jadi dia kembali lagi kayak standarnya kalau nggak ditinggiin, dimana si kayak kaki terasa lebih rigid atau lebih padat ya, nggak ada kayak rasa oblak-oblaknya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kita nge-review Escudo 16 milik dari Pak Eko. Semoga bisa bermanfaat videonya dan juga bisa ngasih inspirasi juga ya. Karena menurut gue secara overallnya konsep modifikasinya nggak keramaian, dan di satu sisi kayak auranya dapat banget gitu. Terlihat gantengnya dan terlihat keunikannya dibandingkan beberapa mungkin yang mobil lain yang pernah gue lihat modifikasi untuk Escudo 16. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, dan mungkin kalian kalau ada mau request lagi atau mau nanya seputaran Escudo atau keluarga lainnya, kalian langsung aja ketik kolom komentar. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum.